Berapa banyak dari kita yang hancur mentalnya hanya karena sebuah angka di atas kertas rapor? Berapa banyak anak muda yang kehilangan masa mudanya karena dituntut harus sempurna dalam segala hal? Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah buku kali ini. Kita akan membedah sebuah novel yang sangat dekat dengan realitas dunia pendidikan kita sekarang, yaitu Champion Class karya Febrina Kirani SY yang populer di Wattpad dengan akun putih_hitam. Sebelum mengupas tuntas konflik psikologis yang terjadi di dalam ruang kelas paling kejam di Tree High School, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengenal sosok penting di balik layar terciptanya semesta cerita ini. Siapa sih sebenarnya pencipta di balik novel Champion Class? Karya luar biasa ini lahir dari tangan dingin seorang penulis muda berbakat bernama Febrina Kirani SY yang jauh lebih populer di kalangan pembaca digital dengan nama pena atau akun Wattpadnya yaitu putih_hitam. Perjalanan kepenulisan Febrina tidak serta-merta instan langsung nampung di rak toko buku Gramedia atau toko buku ternama lainnya. Seperti kebanyakan penulis generasi digital masa kini, ia merintis karyanya dari bawah, mengetik bab demi bab melalui layar ponsel pintarnya, dan membangun komunitas pembaca setia secara perlahan di dunia maya. Di platform Wattpad, cerita Champion Class ini meledak dengan angka pembaca yang fantastis, mencapai jutaan pembaca dengan ratusan ribu dukungan vote. Angka tersebut bukan sekedar statistik kosong, melainkan bukti nyata bahwa isu yang diangkat oleh Febrina sangat beresonansi kuat dengan apa yang dirasakan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Banyak pembaca mudanya yang merasa dilihat, merasa didengar, dan merasa terwakili oleh suaranya melalui tulisan-tulisan yang ia bagikan. Yang menarik untuk dibedik dari latar belakang Febrina Kirani SY adalah bagaimana ia menangkap kegelisahan psikologis remaja di era modern. Sebagai penulis dari generasi yang hidup berdampingan langsung dengan tekanan internet, media sosial, dan standar kesempurnaan digital, Febrina paham betul bagaimana rasanya hidup di bawah mikroskop ekspektasi sosial. Ia melihat bagaimana teman-teman sebayanya atau bahkan dirinya sendiri kerap kali harus menelan ludah mentah-mentah demi memenuhi standar sukses yang dipatok oleh sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar. Latar belakang inilah yang membuat fondasi cerita Champion Class terasa begitu organik dan tidak dibuat-buat. Febrina tidak menulis kisah fiksi ini dari kacamata orang dewasa yang menghakimi remaja di luar pagar sekolah. Ia menulisnya dari dalam parit perjuangan itu sendiri. Dari sudut pandang seseorang yang mengerti betapa dinginnya ruang kelas ketika persaingan akademik berubah menjadi sebuah ajang pertahanan hidup yang melelahkan mental. Perjalanan Febrina membawa naskah ini dari ruang digital Wattpad hingga akhirnya resmi dibukukan pada tahun 2022 adalah sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa suara anak muda tentang kesehatan mental sudah saatnya didengar secara serius oleh masyarakat luas. Novel ini bukan sekedar cerita fiksi tentang anak sekolah yang pintar. Ini adalah beda kasus psikologis tentang bagaimana sistem pendidikan yang terlalu ambisius bisa merusak kewarasan seorang remaja. Kalau kamu, anakmu, atau adikmu pernah merasa tertekan karena harus jadi juara kelas mati-matian, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Mari kita bedah alur ceritanya secara nyata. Latar tempatnya ada di Tree High School, sebuah sekolah elit yang terkenal sangat ketat menyaring siswanya. Di sekolah ini ada satu program kelas paling bergengsi sekaligus paling ditakuti. Namanya Champion Class. Masalah utamanya bermula dari sini. Kelas eksklusif ini sudah ditutup selama 5 tahun penuh akibat sebuah insiden besar di masa lalu. Ketika pihak sekolah mendadak memutuskan untuk membuka kembali Champion Class, seluruh penjuru sekolah langsung gempar. Dari ratusan siswa jenius, hanya disaring 13 orang siswa terbaik yang dinilai paling memenuhi kualifikasi akademik ekstrim untuk masuk ke kelas itu. Mereka dipisahkan dari kelas biasa, dimasukkan ke satu ruangan eksklusif dan dipersiapkan untuk menjadi pemenang mutlak di segala bidang. Tapi, di balik fasilitas mewah dan status sosial kelas itu, gerbang menuju malapetaka resmi dibuka. Cerita ini berfokus pada dinamika 13 remaja jenius yang terpilih masuk ke dalam kelas tersebut. Mereka membawa beban hidup masing-masing yang sangat berat. Lalu, apa masalah utamanya? Konfliknya dibagi menjadi 3 lapisan nyata yang sering kita temui di dunia nyata.
Yang pertama, tekanan orang tua atau toxic parents. Beberapa karakter di sini dipaksa belajar sampai jam 3 pagi setiap hari. Orang tua mereka tidak peduli apakah anak mereka sakit, stres, atau depresi. Yang orang tua mereka pedulikan hanyalah predikat juara umum dan piala. Yang kedua, kecemasan akademik atau burnout dan mental breakdown. Standar kelas yang begitu tinggi membuat para siswa ini hidup dalam ketakutan ekstrim akan kegagalan. Mereka takut jika nilainya turun 1 digit saja, harga diri mereka di mata keluarga dan sekolah akan langsung runtuh. Yang ketiga, rivalitas beracun di dalam kelas. Karena disatukan dalam satu ruangan, persaingan berubah menjadi keji. Teman sebangku tidak lagi saling membantu, melainkan saling menyembunyikan catatan materi ujian, saling menjatuhkan mental dan menganggap satu sama lain sebagai musuh mortal yang harus disingkirkan agar tidak tergeser posisinya. Bagaimana cara mereka keluar dari masalah itu? Apakah mereka semua menyerah pada stres? Jawabannya tidak instan. Di paruh akhir cerita, benteng ego ke-13 anak jenius ini mulai runtuh satu persatu ketika beberapa dari mereka mengalami titik nadir. Ada yang jatuh sakit parah karena kelelahan fisik, ada yang mengalami serangan panik atau panic attack di tengah ujian penting, dan ada pula yang hampir mengambil keputusan nekat akibat putus asa. Titik baliknya terjadi ketika mereka akhirnya berhenti saling berkompetisi secara tidak sehat. Mereka sadar bahwa musuh sejati mereka bukanlah teman di sebelah meja, melainkan sistem dan standar yang tidak masuk akal yang dipaksakan oleh lingkungan sekitar. Mereka mulai saling merangkul, terbuka menceritakan luka batin dari rumah masing-masing dan memutuskan untuk saling mendukung secara mental agar bisa bertahan hidup melewati ujian akhir sekolah tersebut. Dari segi teknis kepenulisan, Febrina Kirani SY menerapkan apa yang bisa kita sebut sebagai gaya bertutur yang secara visceral, sebuah gaya bahasa yang tidak sekedar menceritakan sebuah peristiwa, melainkan merangkai kata-kata sedemikian rupa hingga pembaca bisa ikut merasakan ngilu, sesak, dan lelahnya berada di posisi para tokoh. Ketika kita membaca novel ini, kita tidak sedang duduk manis sebagai penonton pasif. Gaya penulisan Febrina menyeret kita masuk ke dalam bangku kelas yang sama, ikut memegang pulpen yang bergetar di atas lembar ujian, dan ikut merasakan debar jantung yang terlalu kencang akibat ketakutan akan kegagalan. Mari kita lihat dari pilihan diksi dan kosakatanya. Febrina sangat menghindari penggunaan bahasa sastra yang terlampau puitis, kaku, atau menggunakan istilah-istilah kamus yang membuat pembaca harus bolak-balik berhenti untuk berpikir. Sebaliknya, ia memilih diksi yang sangat membumi segar khas bahasa anak muda urban masa kini, namun tetap diselipi kedalaman emosi yang matang. Setiap dialog antar karakter tetap hidup, natural, tidak dibuat-buat, dan mencerminkan bagaimana dinamika percakapan remaja cerdas yang berada di bawah tekanan ekstrim. Febrina tidak langsung membongkar semua rahasia atau masalah besar di bab-bab awal. Ia membangun ketegangan secara perlahan, membuat lapis demi lapis rahasia dari masing-masing 13 karakter siswa pilihan dengan sabar. Setiap bab dirancang dengan ritme yang konsisten. Ada kalanya tempo cerita terasa cepat dan mendebarkan saat ujian atau konflik kelas meletup. Namun, ada kalanya pula tempo melambat secara drastis untuk membiarkan kita menyelami monolog batin para tokoh yang sedang mengalami burnout atau keputusan di kamar tidur mereka masing-masing. Keunggulan terbesar dari gaya penulisan champion kelas ini terletak pada kemampuan penulis mengeksplorasi sisi rentan atau vulnerability dari karakter-karakter yang awalnya digambarkan sebagai sosok yang sempurna, dingin, dan tidak tersentuh. Tokoh-tokoh pintar di sini tidak digambarkan sebagai robot belajar yang sempurna tanpa cacat, mereka digambarkan melalui keretakan emosional yang dalam. Ada yang hancur karena takut mengecewakan figur ayah, ada yang merasa tidak pernah cukup di mata ibu, dan ada yang kelelahan karena terus-menerus memakai topeng kesempurnaan di depan umum. Melalui gaya penulisan yang jujur, tanpa kompromi, dan berani menyoroti sisi gelap dunia pendidikan inilah, Febrina sukses membuat sebuah karya fiksi remaja naik kelas menjadi sebuah bacaan reflektif yang juga wajib dibaca oleh para orang tua serta para pendidik. Gaya bahasanya menampar kesadaran kita bahwa di balik lembar rapor dengan nilai angka 100, seringkali ada jiwa seorang anak muda yang sedang berteriak minta tolong.
Lalu bagaimana endingnya? Misteri gelap dibalik alasan mengapa champion kelas ditutup selama 5 tahun di masa lalu akhirnya terbongkar secara tuntas dan adil. Pihak sekolah yang selama ini menutup mata atas kesehatan mental siswa akhirnya mendapat teguran telak. Tokoh-tokoh utamanya berhasil lulus, bukan sekedar dengan nilai kertas yang bagus, tetapi dengan kemenangan mental. Mereka berhasil melepaskan diri dari kendali ambisi orang tua yang salah dan memilih untuk kuliah serta hidup sesuai dengan apa yang benar-benar mereka inginkan, bukan apa yang didiktekan orang lain. Kecerdasan intelektual, peringkat pertama, dan nilai sempurna tidak akan pernah ada artinya jika proses mendapatkannya harus merusak kewarasan dan membunuh kebahagiaan jiwamu. Jangan pernah mengorbankan kesehatan mentalmu hanya untuk memenuhi standar kesempurnaan yang dibuat oleh orang lain. Dan kalau kamu sudah baca buku ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar dan sampai jumpa. Bye-bye.